Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya nama Nandang Rosidi dari SMP Negeri 2 Pangatikan, Garut. Mohon izin saat ini sebagai mahasiswa PPG LPTK Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Mohon izin untuk mempraktekkan video pembelajaran. Semoga berhasil dan ada dalam kelancaran. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai mahasiswa PPG di LPTK Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Izinkanlah pada pagi ini di hari Selasa untuk melaksanakan praktek pembelajaran dengan video. Semoga ada dalam kesesan dan berhasil. Selamat menyaksikan. Ayo kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akibatil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli makhluk. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah yang Maha Ghaffur. Berkat karunia dan itorodahnya kita bisa berkumpul di kelas yang kita cintai dalam belajar PAI Budi Pekerti. Semoga pembelajaran ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana anak-anakku, sehat? Semangat? Masih siap untuk belajar? Siap. Siap untuk mencapai cita-cita? Siap. Cita-cita kalian harus tinggi dan harus diusahakan dengan belajar yang sungguh-sungguh. Coba dirapikan dulu tempat duduknya. Semuanya tidak ada sakit? Alhamdulillah. Ya. Anak-anak, kita lanjut kepada pembelajaran yang akan kita pelajari pada saat ini adalah modul dengan meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan hidup. Untuk kebaikan hidup. Oke, pembelajaran kemarin masih ingat kita belajar apa?
Ya, Pak. Yang lain? Angkat tangan. Yang lain? Ya. Membersihkan badan dari hadas dan masih ada yang tahu yang lain? Yang lain? Ya. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Membersihkan hadas dari membersihkan badan dari hadas dan yaitu pembelajaran yang kemarin kita pelajari. Ya. Untuk saat ini di pagi ini kita akan belajar dengan modul meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hidup. Baik, pertama kita sampaikan konsep pembelajaran pada modul ini. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mempelajari dan memahami makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari dan memahami makna al-asmaul husna. Mempelajari dan memahami hikmah pada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap al-asmaul husna. Itu peta konsep yang akan kita pelajari. Sekarang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Dengan model pembelajaran discovery diharapkan kalian bisa mengetahui makna asmaul husna, makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan model pembelajaran diskusi kalian bisa memahami, dengan pembelajaran ini kalian bisa memahami dan sekaligus mencerminkan pribadi-pribadi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki nama Al-Asmaul Husna. Itu konsep pembelajaran, tujuan pembelajaran di pertemuan pertama pada modul meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah materi yang akan kita pahami di pertemuan pertama ini adalah 1. Iman, mempelajari makna pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu memahami apa arti asmaul husna. Selanjutnya memahami makna al-alim, al-khabir, al-sami dan al-basir. Ini di pertemuan pertama yang akan kita pelajari. Ya, oke? Oke? Siap? Yang betul siap? Ya. Pertama, makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, makna pengertian al-asmaul husna. Ketiga, pengertian al-alim, al-khabir, al-sami dan al-basir. Mohon semuanya mengerti. Baik, siap? Siap. Kita memotivasi dulu. 1, 2, 3. Ya. 2. Yang tadi Bapak sampaikan, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini akan kita pelajari, kalian harus paham apa arti daripada iman. Ya. Iman itu menurut bahasa adalah percaya. Kalau menurut istilah iman itu adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Paham? Ulangi. Iman menurut istilah adalah menurut bahasa
yakin atau membenarkan. Yakin atau membenarkan. Kalau menurut istilah, iman itu adalah percaya di dalam hati dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada, dibenarkan oleh lisan, diyakini oleh hati, dan diamalkan oleh anggota. Itu pengertian iman menurut istilah. Jadi iman kepada Allah itu adalah percaya di dalam hati, percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada dan memiliki nama-nama yang indah, diyakini di dalam hati dan diamalkan dengan anggota. Itu nama pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu mana dalilnya, Pak? Dalil yang menjadi dasar bahwa kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi anzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini dalil nakli yang menjadi dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pengertian Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna itu adalah asma nama husna baik. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang apa? Baik. Nama-nama yang baik. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu Wadal ladina yalhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Itu dalil-dalil nakli tentang Asmaul Husna. Artinya apa tadi? Nama-nama yang baik. Kompak apa? Nama-nama yang baik. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah baginda Rasul bersabda, ini sebagai dalil yang menjadi kekuatan untuk memotivasi untuk kita untuk lebih pingin menghafal Asmaul Husna. Awas, mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan seseorang ke dalam surga yang menghafal kepada nama-nama Allah yang baik, yang jumlah keseluruhannya berapa? 99 yang kita akan pelajari sekarang di sini. 4. 1 Al-Alim. 1 Al-Basir. Oke. Pertama, apa arti Al-Alim? Maknanya adalah Allah yang Maha mengetahui. Berarti Allah yang Maha. Kedua, Al-Khabir. Apa artinya? Allah Maha teliti. Ulangi. Ketiga, Al-Sami. Allah Maha mendengar. Al-Basir. Allah Maha melihat. Ulangi. Al-Alim artinya Al-Khabir. Allah Maha. As-Sami. Al-Basir. Ulangi satu kali lagi. Al-Alim. Al-Khabir. As-Sami. Al-Basir. Siapkan sekarang kita pakai konteks nyanyian. Karena kalian suka nyanyi, betul? Betul. Suka seni, suka musik. Musik adalah seni. Dunia tanpa musik akan sepi. Ya, dunia tanpa seni akan sepi. Tanpa musik akan sepi. Dunia tanpa cinta akan hampa. Betul? 1, 2, ikuti Bapak. Bapak duluan. 1, 2, 3. Al-Alim. Al-Quran apa? Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Al-Khabir. Allah Maha teliti.
tiga. Al-Alim Allah Maha Mengetahui. Al-Khabir Allah Maha Teliti. Al-Sami Allah Maha Mendengar. Al-Basir Allah Maha Melihat. Al-Alim Allah Maha Mengetahui. Al-Khabir Allah Maha Teliti. Al-Sami Allah Maha Mendengar. Al-Basir Allah Maha Melihat. Itulah nama-nama Allah yang harus kita pahami. Itulah nama-nama Allah yang harus kita ketahui. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholibil mustafa salatan tumassiluna biha wa lana wa awwadana wa jami'a masyayikina wa mu'adzibina wa qalabatana wa qalibatina Allahumma sholli wa sallim wa barik. Terima kasih atas sholawatnya. Semoga mendapat berkah. Berkahnya dilimpahkan. Kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Lanjut. Ya itulah nama Asmaul Husna. Satu. Artinya. Dua. Ya, terus. Allah Maha. Tiga. Ya, nah, kita lanjut pada selanjutnya mendiskusikan apa ya ini pembelajaran ini. Nah, pembelajaran ini harus lebih dicerminkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Mana Asmaul Husna ini harus dicerminkan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Al-Basir, Allah Maha Melihat. Apa artinya? Allah Maha Melihat. Allah itu melihat kita. Dimanapun kita berada, sedang apapun kita, Allah itu melihat kita. Karena dengarkan, penglihatan Allah itu tidak terbatas, tidak terhindar, tidak terbatas oleh apapun. Di mana kamu, sedang apa kamu, Allah itu pasti mengetahui kamu. Oke, Allah pasti tahu. Ini cerminkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ini intinya pembelajaran tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Ini fungsinya.
Kalau orang sudah merasa dia dari Allah, anak itu tidak akan berbohong, tidak akan menjelekkan orang lain, tidak akan berkata-kata yang jelek, yang jorok. Perkataannya akan yang baik-baik. Perkataannya akan yang baik-baik. Itu cermin dari mana Al-Basir dipraktekkan, dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini inti daripada pembelajaran kita. Nah, untuk sekarang silakan kita diskusikan. Dibagi 4 kelompok, 1 makna al-alim, apa cerminannya di dalam kehidupan itu. Silakan cari. Al-alim itu Allah Maha Mengetahui. Kelompok kedua adalah al-khabir, Allah Maha Teliti. Silakan cerminan dalam kehidupan sehari-hari itu kalian diskusikan. Kelompok ketiga adalah as-sami. Silakan cari pencerminan dalam kehidupan sehari-hari mana al-alim. Terakhir adalah al-basir. Silakan diskusikan dengan rekan kalian. Cari cermin di dalam kehidupan sehari-hari, perilaku yang mencerminkan makna al-basir. Ya, silakan bergabung. Dibuat kelas bergabung. Dan silakan kalau yang sudah presentasi ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. 1 kelompok 1 orang. Kelompok 2. Ya. Pak, siapa ke depan? Ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendiskusikan hasil diskusi yang mencerminkan tentang al-khabir. Kita harus waspada dan cepat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Ya, terima kasih. Kelompok lain. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi al-khabir. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu jiwa yang akan terjadi sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok asami ya. Kakak masih kelompok 4. Basir. Ya, kan itu. Ya. Ya. Udah semuanya? Udah semuanya? Ya. Sini dulu.
Samin sok saya aja. Baca. Sok rekan-rekan sebelah. Cari. Ya, terima kasih kepada perwakilan-perwakilan yang sudah menyampaikan hasil diskusi kalian. Ya, pertama adalah sifat pertama adalah al-alim, artinya perilaku kehidupan sehari itu kalian harus apa? Semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam menuntut ilmu supaya menjadi orang yang pintar. Kedua, kalau sudah pintar jangan sombong. Ketiga, kamu harus memakai ilmu pandai. Semakin pintar, semakin pandai, semakin rendah diri. Silakan itu terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Belajar dengan sungguh, sekolah jangan terlambat. Setelah sekolah, belajar di madrasah dan di pesantren untuk mencerminkan perilaku alim. Kedua apa? Apa cermin dalam perilaku kehidupan sehari-harinya? Kalian harus waspada dalam bertindak dan berkata, karena tindakan dan perkataan kalian akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepada diri kalian. Ketiga, selalu berwaspada dimanapun, di sekolah, di rumah, dimanapun tetap waspada untuk bertindak dan berucap. Maka orang yang waspada akan berhasil. Ya, ketiga, as-sami, Allah Maha dengar. Pendengaran Allah tidak terbatas oleh ruang, tidak terbatas oleh dinding. Kapanpun, dimanapun, suara kecil atau besar, Allah akan mendengar. Bahkan apa yang ada di dalam hati kalian, Allah mengetahuinya. Maka laksanakan dalam perilaku sehari-hari. Allah Maha mendengar. Kita harus mengucapkan yang baik ya. Keempat, Allah Maha Al-Basir, Allah Maha melihat. Allah Maha melihat, artinya segala sesuatu itu akan dilihat oleh Allah. Baik yang jauh, yang dekat, yang kecil dan yang besar akan dilihat oleh Allah. Allah itu ada, kaitan juga ada. Kalau kita ingat kepada Allah, kita ingat kepada Allah dengan melaksanakan perbuatannya, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Allah jauh, kita jauh dari melaksanakan perintahnya, maka Allah pun akan jauh. Kalian ingin dekat dengan Allah? Ingin dekat dengan Allah? Kalian ingin dekat dengan Allah? Orang yang dekat Allah akan selamat dunia dan akhirat. Caranya, kamu harus selalu melaksanakan taat dan ibadah kepada-Nya. Ada sebuah syair, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Kita dekat dengan Allah dengan taat, maka Allah dekat dengan kita dengan rahmat dan maghfirah-Nya. Semoga kalian setelah pembelajaran ini menjadi pribadi-pribadi yang dekat kepada Allah sehingga mendapatkan rahmat dan maghfirah. Ya, selanjutnya evaluasi tentang pelajaran sekarang. Ya, silakan dibagikan kertasnya. Ya, silakan dibagikan dengan kami. Silakan. Satu pertanyaannya, satu pertanyaannya yang sudah dalam kertas silakan diisi dan jawabannya yang nomor 5 sampai 1 sampai 5 silakan diisi.
Ya, apa pengertiannya? Yang kedua, bagian yang kedua, ya atau tidak. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, silakan. Iya atau tidak? Bagian yang kedua, iya atau tidak? Udah? Ya, silakan ditukar dengan teman untuk dinilai. Tukar. Nomor 1, siapa yang tahu? Ya. Nomor 1 angkat tangan. Ya, Pak. Ya. Tunggu, pertanyaan nomor 1. Apa arti iman? Apa arti alim? Allah mengetahui. Angkat tangan, ya. Allah mengetahui. Itu, yang lain. Yang kedua, soal yang kedua, betul kan? Kalau betul. Yang kedua, al-Qabir. Apa pengertian al-Qabir? Angkat tangan. Allah Maha Memiliki. Yang ketiga, nomor 3, asami artinya? Allah Maha melihat. Yang kelima, apa arti iman? Yang keenam, nama-nama ya. Silakan pakai yang kedua, nomor 1, ya atau tidak? Ya. Nomor 2? Ya. Nomor 3? Ya. Nomor 4? Ya. Nomor 5? Ya. Nomor 5? Tidak. Saya meyakini bahwa saya boleh berkata semaunya. Salah atau tidak? Ya. Allah Maha apa? Siapa yang nilainya bagus? Ya, 20. 20. Yang betul 12. Yang betul 10. Yang betul 12. Yang betul 8. Yang betul 8. Ya. Terima kasih. Yang betul 8. Yang betul 10. Ya, angkat tangan yang betul 10. Tangannya diangkat. Yang lain. Ya, alhamdulillah. Kalian bagus pelajaran ini sudah bisa nikmat. Ya, udah. Sekarang, ya itu pembelajaran sekarang. Bapak simpulkan bahwa di dalam modul meneladani nama dan sifat Allah, 1, iman kepada Allah, iman kepada percaya, meyakini, perhatikan bahwa Allah itu ada. Ya. Kedua, asmaul husna, artinya nama-nama yang baik. Ketiga, pengertian al-alim. Keempat, al-Qabir, Allah Maha mengetahui. Maha